Bet. Bentar. Kok meteng ya ini saya ya? Meteng ini gelap sekali. Kau di mana? Ini saya meteng tapi saya lagi berak. Aduh, belum beritahu. Meteng. Siapa yang meteng nih? Saya tidak tahu, bentar saya. Di sini aja lah. Saya berak dulu ya. Gelap sekali nih. Kok keras juga WC ini ya? Ini JN kita. Kau ngapain dulu di sini? Kok saya kira itu toilet duduk tadi. Kau mau grooming saya ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ada. Ngawur, Pak. Apa, Pak? Sing jegrekno listrike sampean apa, Pak? Ya apa, Rek? Kurang ajar kau. Oh, niki. Iki lho sampean lho tengrek rusak lho sampean. Saya sampai kecepet di mana-mana ini, saya tidak terlihat. Beritahu kualitasmu di sini. Oke. Mencemarkan nama baik rumah kita. Oh ya, maaf. Saya tidak berzina tadi, beneran ya. Ini mau minum apa? Ya. Minumnya. Mas, kau dia. Tolong kaki saya sakit. Kaki kau sakit. Kalau masak aja. Apa ini bro? Masakno semur ayam. Semur ayam. Mas yo semurnya dadi ungu gak apa-apa. Tidak masalah. Yang pecik ini kan. Iki lho, ayam kecil ini. Ya. Iki Parto, soalnya Parto. Iki Yilo, dadi ini Yanto. Sing iki G, Gisel. Gisel. Ano iki? Kau tuh ngawur sekali kau tuh. Lihat. Ini kok beda bunyinya ya? Sudah dimasak beda. Bentar ini. Masak. Yuk, sahur jam rawan ini. Udah mending masak gini aja, Beta. Ayo. Ya tapi saya mau tahu ini kok bunyinya beda sendiri, lihat merah-merah ini. Solid. Kau PSI kau ya? Akan bekerja bisa-bisa untuk Ya sudah. Ini saya masakkan ini dulu berarti ya? Masak sih. Oke. Masak. Cepet. Kasar sekali kau, anak mudin lo kau padahal. Bos Pi. Ya wis dicekek mah beta sepurane Pi. Aku wingi gak sengaja. Spiritualku muru pas lah pemane sampean iki. Moro-moro koyo ora sing bisi, paten ono api. Wis tak pateni listrik ae. Sepurane ya. Apa iki gini mesti ngejak sahur terus. Awakmu bersyukur Pe. Ngene Pe. Celok iki lho, celok aku. Bersyukur ojo meksa abi gawe masak sahur kene. Abi iki salah satu penyambung nafas kita nang masakan sahur meskipun masakannya beta gak enak. Iya, beta Bi. Nih, masak soto gak enak, Bang. Masak mie guyon ta rek apa rek? Iya ta? Iya, soto gak enak kon. Emang soto sing sok guyonku soto apa sih? Soto ndap komedi. Iki lho sikilmu iki lho. Cekermu iki lho masake cekermu. Bungane mbek wong sing telandas. Ya apa Mas Pak iki mosok rek soto-soto koyo ngono dipangan. Sakno Pak iki Pak ya apa Pak? Ayo Pak sing temen bandole ewang gak pernah masuk apian harto yo. Aku gak ngerti. Ya sih, pelan-pelan. Kabeh kono proses iki beta iso nggarap pitikmu dadi luwih sing elegan guys sahur dino iki. Beta iku wong gendeng, Pak. Beta iki cancuk, Pak. Diri sapi, Pak. Lho, beta cancuk diri sapi lho. Aku yang ngono. Beta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustaz. Hai, Pak Ustaz. Dari mana, Pak Ustaz? Pak Ustaz. Tak kok Dewan Keamanan PBB. Oh. Lapo Ngapain? cari antek-antek asing. Oh, iya. Pak Ustaz, tasnya isi apa itu? Kok sama? Apik uyu. Oh, sama ya, sama. Bagus yo. Kewondong api ya. Kewondong. Pak Ustaz bawa apa aja? Unboxing ya, bawa apa aja ya? Oke, saka jajan nih, Lon. Napa jajan? Seret. Seret lho kerupuk mana? Kerupuk mati. Karena Ustaz nggak mau aku nggak mau sego. Nah, gitu. Iya, cocok. Isu-isu sampai episode terakhir aku nggo kerupuk paling akeh gitu. Oh, bersama ini. Bawa ke kerupuk iki. Pendino nggak kerupuk, gak melempem tak sama ini. Kok rame-rame nang jowo kok. Iki lho, Pak. Mau mesti apa iki, Pak? Jegrek no listriknya. Apa iki, Pak? Ada sing bisi Pak Ustaz. Sopo? Aduh, kupingku ono sing bisi koyo patenono lho. Sampe ngono, turunan Mama Gufron ta. Iso aku ngono
Bisi. Akhirnya aku mateni Rizky. Wes kene lho gak usah rame-rame. Iya, Kok ya siap. biasa template biasa nih Pak Ustadz teko kita sharing bareng. Betul. Oh, yo, mari kita sahur bareng Kasat. Sahur ya. Tapi ini kan udah mau Iya. sorry. Iya. Ini kan kita mau sahur ya. Iya. Mending sekalian nunggu beta makanannya matang ya. Iya. Kita lanjut ngobrol. Iya. Oh, iya, Mungkin iya. doa dulu Pak Ustadz biar Oh, puasa iya. kita lancar dan Iya. aktivitas kita positif juga. Ambek siji meneh. Napa? Ben masakne beta enak. kita tunggu ben acara ini gak cuman lancar tapi acaranya barokah. Yeay. Gak cuman barokah dunia, barokah sampai akhir. Amin. Al-Fatihah. Amin. Belah. Amin. Ya Pak. Ono obrolan apa meneh iki? Ono curhatan apa meneh? Ini saya udah nggak sabar ini. Ya, sik masakannya wis jam rawan iki, Pak. Beta pelayan. Oh, nah. Atas nama Naruto. Mohon maaf. Iki gak segosongan. Ini memang seperti ini. Nah, wis enak iki. Ini kegosongan. Kebetulan LPG-nya memang berlebih tadi. Enggak LPG piro ta? Ada sekitar 4 ini. Silakan Oke, silakan ini ya. dimakan. Ini tadi yang ayam yang mana beta? Yang pink? Atau kamu jadikan adonan jadi satu, dagingnya kamu cetak segini. Loh, ayam. Ayam tadi. Itu tadi saya sabungkan itu tadi. Ini dari akuarium Bapak saya ambil. Saya goreng. Ini fresh itu ya. Oke. Oke. Ada logonya layar seafood ini. Nah, Sini, ya. beta, duduk beta. Izin dulu Jadi ya. Kita ini mau sharing Permisi. bareng. Oh, kita Iya, sharing Pak bareng Ustadz. lagi. Iya. Iya. Ini Siap, Pak mungkin Ustadz. dimsumnya ditaruh dulu. Ini dulu. Oke. Oke, jadi ini Ini kita sharing dulu ya ini. Iya, Ustadz. iya. nggak sabar ini ya. Ya, udah nggak sabar ya. Ini ada teman-teman kemarin yang drop komen banyak banget. Pertanyaan buat Pak Ustadz ya. Iya. Pertanyaan buat Pak Ustadz nih. Sik sampe gale ya ono Fitri Perapan gak iki? Oh nggak ada. Ini ada. Ini masuk ini. Cengkling ini. Sinta. Ini ada yang tanya Pak Ustaz. Ini apa ya? Sinta Wonokromo. Apa hukumnya ketika ada orang dengan sengaja membatalkan puasanya lalu dilanjutkan lagi berpuasa? Apakah dosanya lebih besar tidak puasa dari awal atau lebih besar Karena membatalkannya. Iya sih, ini tuh ben kok pertanyaannya bener nih. Jadi memang benar. Jadi Ya. memang apakah lebih baik dari awal tidak puasa atau poso trik terus membatalkan? Ya. Nah, lebih baik yang mana? Begini, kalau misalnya sampean itu dalam ambil di mana? Iya, Pak Ustadz. Misalnya sampean tahu betul kalau misalnya pas kerja itu kerjanya berat. Dan sampean tahu, iki aku kok kalau kerja itu pasti kebanyakan ndak kuat puasa. Ya. Maka apa yang disarankan dari awal berangkat dari rumah langsung ndak puasa atau berangkat dulu ke kantor baru membatalkan puasa. Ada dua pilihan. Dan mayoritas ulama 99% mengatakan puasa dulu. Nanti kalau sudah sampai di lokasi merasa tidak kuat baru batalkan. Jadi tidak boleh dari awal niat nggak puasa. Jadi disuruh berangkat dulu, baru nanti sampai lokasi batalkan. Itu lebih baik daripada dari awal tidak puasa. Kenapa? Ini alasannya. Karena kalau sampean dari awal sudah niat tidak puasa, bisa jadi nyampe kantor ternyata pekerjaan jenengan batal. Misalnya sampean tuh tukang atau kuli, wis aku gak poso rek kerjaanku berat. Pas nyampe kantor kuli kata bosnya, "Prai sik dino iki rek traktore mogok." Sudah niat gak puasa, ternyata ndak jadi kerja. Nah, itu gimana Pak Sobat? Nah makanya kata para ulama jangan ndak puasa, jangan ndak puasa, puasa dulu, nanti nyampe sana batalkan. Jadi kalau ditanya lebih baik mana Pak Ustadz antara dari awal tidak puasa dengan yang puasa dulu terus baru batalkan, lebih baik yang puasa dulu terus membatalkan. Jadi itu ya, jadi lebih utama dari awal puasa dulu terus membatalkan. Jadi jangan sampai dari awal sudah tidak puasa, puasa dulu terus batalkan. Itu tadi kalau kita bicara tentang konsep orang yang apa namanya yang nyamuk, Bang. dari awal. Hampir Jangan tapi. gitu. Mohon maaf Pak Ustadz ya. Ini kalau dalam skrip asli. Kata ini Pak Ustadz ini Maaf, tepukan. maaf, Pak. Ini tepukan. Oh, biji Habibie. Saya sangat cinta Ainun. Silakan Pak Ustadz.
Sambil makan ya Pak Ustadz ya. Kapan gawe iki? Kok malah dadi gini gitu. Memang Jadi kalian sekali lagi ya, jadi lebih baik orang yang puasa terus membatalkan daripada yang tidak puasa sama sekali. Maksudnya tidak ada niat puasa sama sekali. Jadi niat atau poso seandainya pun nanti batal itu lebih baik daripada dari awal tidak berpuasa sama sekali. I see. Gitu. Ya. Niat itu dihitung ya Pak Iya, sama Allah betul, pasti betul, ya Pak. betul. Insya Wih, Allah. saya apa meneh? Ayo, Pak. Aku Pak Ustad. Ini ada pertanyaan dari Rizal Ngawur. Apakah Ustadz puasanya pernah bolong dengan kondisi tubuh yang sehat? Ya. Jangan alasan lupa lo ya. Lupa kalau Bapak Ustadz misalnya malah makan Kalau saya tahu sendiri tek. puasa dalam keadaan kondisi sehat pernah. Kapan itu? Pada saat musafir. Nah, yang kayak episode kemarin dari Surabaya menuju Krian, Jakarta. enggak, Jakarta Iya, ya. Surabaya Krian. Ngelencer ya. Melencer itu. Kok kayak Surabaya TP kemarin. Jadi pada saat ke Surabaya ke Jakarta itu memang saya pernah membatalkan. Jadi awalnya puasa terus membatalkan. Nah, kalau ditanya, "Loh kok padahal kita kan dalam badan sehat terus misalnya kok padahal Surabaya Jakarta kan bisa naik pesawat kan nggak capek." Iya. Tapi apakah boleh membatalkan? Jadi syariat Islam itu Anda capek atau tidak, kalau jaraknya sudah lebih dari 80 km itu boleh membatalkan atau boleh tidak puasa. Jadi tidak ada hubungannya capek atau tidak capek. Sama Oh ya, ada kerupuk. tanya lagi mungkin. Beda. Ayo. Beta. Dari mana? Pertanyaan mungkin. Dari mana? Gak ada pertanyaan. Pak, apa hukumnya orang yang mendahulukan atau memutar suara azan maghrib sebelum waktunya berbuka puasa? Meskipun selisihnya 4 hari. Jadi Februari itu belum azan tapi Desember dia udah azan gitu misalnya. Enggak, selisih berapa menit? Berapa menit, Pak? Itu apa hukumnya? Itu hukum orang yang longor. Muak ya, Ustaz Begini, ya. tapi apakah pernah kejadian? Pernah. Pernah, saya tidak nyebut nama kotanya ya, pernah. Jadi ada seorang takmir masjid, jadi Ya, dia ya. itu jamnya itu kecepatan. Jamnya kecepatan. Nah, karena jamnya kecepatan, dia tidak mendengar radio, tidak mendengar TV, tidak lihat radio, tidak lihat TV, tidak cross check ke masjid yang lain. Ya. Terus dia adanya berdasarkan jamnya dia. Jamnya dia. Terus akhirnya pas sebelum adzan maghrib dia mau adzan duluan. Apa yang terjadi? Satu desa itu membatalkan puasa semua, maksudnya membuka semuanya. Nah, kalau ditanya apa hukumnya, maka satu kampung itu puasanya batal semua. Itu batal, Pak. Batal karena dia berbuka pada saat belum waktunya. Tapi kalau itu Nah, sih sebentar, Nggak tahu, yang dosa siapa? Yang dosa yang ada duluan. Iya, ya. Satu kampung nggak dosa, cuman dia hukumnya batal. Nggak dosa, dia nggak tahu, tapi hukumnya batal. Yang dosa itu yang apa namanya adzan lebih cepat itu tadi. Nah, kan yang satu kampung nggak ada yang tahu. Baru ketahuannya beberapa saat kemudian, loh kita kecepatan ternyata. Nah, yang kayak gini nih bahaya. Makanya syarat baik itu syarat sholat, syarat berpuasa, salah satunya adalah tahu waktu masuknya azan. Nah, ada syarat itu, tahu waktunya masuknya azan. Termasuk gini, misalnya Anda itu lagi enak-enak makan tuh. Terus kalau kita di perkotaan kan enak bisa dengar azan ya. Langsung pas azan langsung Bisa, berhenti. ya, Enak ya misalnya gitu. sahur bisa. Nah, jadi masalah kalau misalnya kita di tempat yang tidak tahu tidak terdengar adzan. Iya. Nah, itu taunya dari mana? Nah, itu makanya ada syarat itu tadi, tahu waktu masuknya adzan. Jadi sekali lagi kalaupun Anda suatu saat misalnya di hutan atau apa, ya diapal lah ya. Kalau subuh kan ngapalnya Jam bagaimana? berapa? Kalau misalnya kita tidak bawa jam misalnya. Oh, iya, ya. benar. Gimana? Terus gimana cara lihatnya? Ada dua namanya apa? Fajar Katib sama Fajar Sodik. Fajar Katib itu ada garis putih di pelupu timur. Jadi jangan lihat ada garis putih di pelupu timur dan itu tidak sampai 5 menit lah langsung hilang. Nah, itu berarti sudah dekat sama subuh karena itu waktu tahajud, waktu sahur. Oke. Nah, kalau sudah ada garis putih nggak hilang-hilang, nah itu berarti sudah subuh. Nah, gitu ya. Jadi cara ngeceknya satu saat misalnya tidak ada jam, tidak ada dan karena ada di suatu wilayah tidak ada itunya. Jenis fajar apa tadi, Pak? Namanya fajar satik sama fajar katib. Fajar katib itu artinya cahaya bohongan, itu belum subuh artinya. Fajar katib itu cahaya bohongan atau belum subuh. Itu ngeceknya nanti di pelupu timur ada garis putih. Satu garis putih sama lihat kalau itu 5 menitan langsung hilang. Nah, itu berarti waktu secepatnya sahur karena mau subuh. Tapi kalau garis putihnya itu nggak hilang-hilang, nah berarti itu subuh. Iya, kalau garis putihnya 3 Adidas. Iya. Itu fajar satunya tadi Nah, fajar satunya lagi Fajar yang satu spesial. fajar katib cahaya bohongan, yang satunya fajar sidik artinya cahaya beneran. itu apa namanya garis putih campur biru tuh biasanya belur di sini tuh.
Iya, iya. Itu iler namanya, Cok. Paham Pak Ustadz? Paham maksudnya. Paham ya. Kalau misal kita nggak ada jam itu ya. Iya, nggak ada. Kita melihat fajar ya. Garis-garis fajar gitu ya. Oke. Saya ada lagi. Ini, Yuk. ini tambahan ini dari saya. Iya, Pak, iya, Pak. Ngomong soal suara azan ya. Ini soal Idul Fitri. Biasanya kan malam takbiran tuh kita banyak sekali orang setel takbiran. Versi koplo. Itu bagaimana hukumnya, Pak? Iya. Ada instrumen-instrumen DJ Iya. seperti itu kan Iya. ya merupakan modernisasi yang Iya. dipikir dewe ambek wong iki. Iya. Direalisasi sendiri itu gimana? Jadi begini, memang membaca Al-Quran atau membaca sholawat itu boleh dinadakan ya, dinadakan. Tapi ketika itu ada lagunya. Jadi kan masa bisa gini, baca Allahumma sholli ala Muhammad, ya oke lah, tapi tidak ada rasa di sini. Makanya orang pakai nada Allahumma saat dinadakan. Itu boleh, tapi ada batasan-batasan yang ini boleh dan tidak boleh. Ya, Salah ya, satunya yang boleh atau tidak boleh ketika dicontohkan para ulama. Nah, yang versi koplo, versi dangdut itu yang tidak pernah ada dicontohkan oleh para ulama. Jadi kalau jenengan tanya, emang boleh kayak gitu Pak Ustadz? Ya jelas tidak boleh. Kenapa? Itu bukan malah mensucikan sebuah kesakralitasnya jadi hilang. Ya, Gara-gara kayak gitu. menghilangkan Iya. itu ya. Betul, makanya termasuk ketika ada orang baca sholawatan sambil joget itu juga tidak sakral lagi. Itu maaf ya, itu namanya menghina Nabi Muhammad. Kenapa? Karena ketika baca sholawat sambil joget, kita kan sholawatan itu kepada Nabi Muhammad. Bayangkan misalnya saya ada Pak Prabowo datang, Pak Prabowo goyang Bang Jali gitu kan ya. Itu Anda pasti ditendang sama Mel Teddy gitu kan ya. Iya kan, karena tidak sopan kepada Pak Prabowo. Sama ini misalnya ada orang sholawatan sambil joget iku gitu kan ya. Nah kayak gitu itu. Atas galon lagi ya. Nah, ya. Dari siku mana itu? Suku ini. Madridista Iya. Asia. Luar kota. Kita bilangnya luar kota. Kita juga Madridista Asia. Iya. Jadi kayak gitu itu tidak sopan. Tidak sopan. Jadi sekali lagi Jadi sebaiknya jangan seperti itulah ya. Jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Apa lagi? Ya, tapi misalnya nih, kan ini sudah saya bisa prediksi karena saya tinggal di kampung tuh, Pak Ustadz. Sudah pasti samping saya perusahaan horek. Masih tinggal di kampung apa ya? Iya, masih tinggal di kampung. Kadang dibuat remik gitu kalau misalnya saya benci tapi di satu momen saya ikut joget gitu, saya gimana? Enak ternyata. Oh, kok saya Kegawe. Iya. saya harus istighfar ya. Itu haram. Ini kan hampir sama kayak yang baru-baru ini, Ustaz. Ada masjid yang baru dibangun, ketika peresmian mereka ini buka dangdut. Ngerti nggak? Ngerti nggak? iya. Ada kan? Iya, Itu iya. hukumnya hampir sama kayak yang takbiran nggak sih? Iya, jadi gini Mas. Salahnya gitu. Betul, jadi gini, tidak bisa menyatukan sesuatu yang hak dengan yang batil. Tidak bisa menyatukan sesuatu yang haram dengan yang halal. Tidak Halal. bisa. Contohnya begini ya, Anda mau minum bir, Pak Ustadz supaya bir ini jadi halal, saya mau Bismillahirrahmanirrahim. Terus minum. Iya. Habis minum, Alhamdulillah. Ya tetap haram. Tetap birnya. haram. Ya. Jadi tidak bisa memasukkan yang haram dengan yang halal. Contohnya kayak itu tadi. Jadi Hampir sama kayak. bangun masjidnya bagus, baik, tapi kalau ada dangdutnya, sebenarnya bukan dangdutnya, tariannya, Iya. joget erotisnya, itu yang bermasalah. Itu yang bermasalah. Ya, kalau masalah musik dangdutnya selama itu sopan, it's okay. Tapi masalahnya kan joget erotisnya, pakaiannya, maaf, wanitanya yang berpakaian seperti itu, yaitu akhirnya mencampur adukan antara yang hak dan batil. Pakai baju seksi waktu di video. Iya. Mungkin yang nyanyi itu lah. Iya. Mungkin yang nyanyi itu Kamu hafal sekali gerakannya ya. Betul. ya itu ya haram ya Haram. mencampurkan yang hak dan yang batil. oke Siapa lagi? Masih ada kan di situ? Oke, kasihan Pak. Kok bisa ya satu orang desa setuju gitu loh? Di otakku itu cuma itu Pak. Iya. Ya Orang desa karena setuju. saya kan ini saya tidak tahu kondisinya, Ya. Ya, tapi ya, ya. bisa jadi karena tokoh yang mencontohkan atau tokoh agama yang ada di sana. Sangat disegani. Itu Sangat tadi disegani. sangat disegani. Terus yang kedua, pemuka agamanya atau ulamanya tidak punya kemampuan, tidak punya kekuatan untuk menegur. Karena biasanya begini, kiai itu maaf ini realita di lapangan. Realita di lapangan harus Realita kita di kritik lapangan. kalau ada ya, Pak ya. Kiai atau ustadz itu kalau realita di lapangan kalah sama orang kaya. Kalah sama orang kaya yang lebih ngontrol di realita di lapangan di desa, di kota. Kiai yang mau mengeluarkan fatwa itu kalah sama orang kaya. Kenapa? Karena orang lebih mengikuti orang yang kaya. Jadi kamu ikut katanya Pak Kiai atau orang kaya, rata-rata masih mending orang kaya. Kita ikut Pak Kiai tidak dapat apa-apa. Ya. Kita ikut orang kaya, setiap halal bihalal dapat beras. Itu logik. Makanya kata Imam Syafi'i itu kalau bisa, kata Imam Syafi'i ini kalau bisa kiai, ustadz, habib, gus atau apapun itu kalau bisa itu kaya.
kalau bisa ulama kaya. Iya, Kenapa? iya. Karena kalau dia kaya, dia itu tidak bisa dikontrol oleh orang kaya yang lain. Oh, dia sudah kaya. Itu loh. Jadi kalau bahkan jangan salah paham. Aduh, Pak Ustadz, Nabi Muhammad itu miskin. Loh, memang iya Nabi Muhammad pernah miskin. Iya. Tapi jangan lupa Nabi Muhammad juga pernah kaya dan kayanya lama sekali. Yes. Pedang yang dipakai Nabi Muhammad untuk berperang itu pedang paling mahal loh. Bayangkan Nabi Muhammad pakai pedang yang nayeng, ting 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 cuklek. Makanya bener harus pakai pedang yang paling bener. Jangan bayangkan pedangnya Sasuke, Chidori. Enggak. Itu Anda sendiri yang membayangkan. Anda Naruto kan soalnya. Iya. Anda sendiri yang membayangkan. Saya sih bayanginnya Demon Slayer, anime lain. Saya bahkan Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen. Kalau misal perang dari zaman Nabi ketika udah ada Naruto itu juga aneh Pak ya. Kenapa kok bisa aneh? Ya aneh ada anime gitu tiba-tiba ada sahabat Nabi yang melempar pakukan kan. Terus perang Badar ada Gara gitu kan. Susah juga. Loh, pasirnya kok gini ya Nabi? Bingung. Ya itu Ustaz. Jadi balik lagi, jadi balik ke konteks tadi, makanya para ulama, para gus itu kalau bisa kaya. Iya. Kenapa kata Imam Syafi'i? Karena kalau dia kaya, dia itu bisa amar ma'ruf nahi mungkar dengan kekayaannya. Ini kayak contoh ya, biar semua yang mendengarkan ini langsung berubah mindsetnya terhadap orang soleh kalau kaya. Begini, daripada itu kalau pisau dipegang oleh koki digunakan untuk memasak, atau satunya lagi pisau dipegang oleh pembunuh digunakan untuk membunuh, maka lebih baik pisau dipegang oleh koki. Nah sama, kalau kekayaan dipegang oleh orang yang soleh, maka akan digunakan untuk bangun pondok pesantren, bangun sekolah, bangun rumah sakit, bangun yayasan, bangun panti asuhan dan sebagainya, manfaat yang lain. Kenapa? Karena kekayaan dipegang oleh orang yang tepat. Tapi kalau kekayaan dipegang oleh orang yang tidak soleh, orang yang tidak baik, hasilnya jadi banyak tidak manfaatnya, bahkan merusak. Contohnya dia nanti bikin judi online, bikin pabrik miras, bikin narkoba online, dan ada sih, iya bener loh. Gimana? Narkoba online? Belinya di online. Ada promo 12 gitu berarti. Hampir keceplosan saya, ya, karena salah satu keluarga saya dan kena soalnya. Ketangkep gara-gara beli narkoba online gitu. Ya direhab atau dimurtadkan. Nah, ya tadi lagi, jadi itu tadi. Jadi kalau kekayaan dipegang oleh yang tidak soleh, maka dibuat itu tadi, dibikin judi online, narkoba online, zina online, kan sudah tahu kan ya. Nggak usah pura-pura. Oh itu zina online itu kayak gimana? Siapa yang pura-pura? Kau pura-pura kau. Pura-pura dia. Zina online, ngerempon HP. Aduh, sorry. Nah itu, tapi ada yang paling parah, ada yang lebih berbahaya dari itu semua. Apa itu? Ketika kekayaan tidak dipegang oleh orang soleh, dipegang oleh pelaku maksiat, maka kekayaan itu akan digunakan untuk merusak negara. Contohnya apa Pak Ustadz? Contohnya magri laut. Berarti seorang pemuka agama lebih baik hartanya banyak ya Ustadz? Betul, karena berarti normal nggak kalau seorang Gus main kripto gitu? Main kripto Ustaz. Sekarang Gus banyak main kripto. Iya, kalau gini. Saham. Iya, kalau saham ikut fatwanya MUI bahwa saham itu ada saham yang syariah. Jadi ada saham boleh beli syariah saja. ya. Kalau kripto memang masih diperdebatkan, maka saya tidak berani jawab. Tidak berani jawab karena itu ya memang disarankan orang-orang soleh atau pemuka agama itu lebih diutamakan kaya. Supaya apa tadi? Supaya dia punya kekuatan. Nah, dia punya kekuatan, bisa ngasih manfaat banyak orang, terus dia tidak diatur-atur oleh kekayaan orang lain. Ya contoh tadi, kalau ada kampung mau bikin hajatan, ada joget-jogetan, karena kalau kiainya kaya gak usah, wis pakai duitku saja, tidak pakai duitnya dia. Nah akhirnya hajatannya pakai hajatan yang sesuai syariah. Berarti jujur-jujuran aja nih Tak, kalau kiai punya red card itu normal berarti ya? Boleh. Sangat boleh ya? Nah ini kan haknya karena dia nanya, lu Pak Ustadz, bukannya dulu para ulama ngomong nggak boleh kiai itu atau Ustadz tuh punya red card? Betul, dulu nggak boleh. Kenapa? Tahun berapa itu Pak Ustadz? Di zamannya para sahabat Nabi itu tidak boleh. Kenapa? Karena di zaman itu para kiai, para ustadz, para guru digaji oleh Baitul Mal. Berarti belum punya CP sendiri zaman itu. Iya, belum gabung manajemen ya. Hari ini dikaruni kan. Iya. Paham, makasih. Di zaman itu belum masih digaji oleh Baitul Mal. Baitul Mal itu punyanya negara, dan negara gaji para kiai, para ustadz. Nah, sekarang sudah tidak ada. Tidak ada, Baitul Mal sudah tidak ada, para kiai, para ustadz itu berusaha masing-masing. Ya akhirnya mereka kalau tidak, dalam tanda petik, mereka kalau tidak ada penghasilan, bagaimana mungkin mereka bisa mengajarkan Al-Fatihah kalau kiainya dan ustadznya masih mikirin perut mereka. Betul. Nah itu. Jadi, termasuk guru-guru juga berarti betul, makanya ini
ini aman gak ya sama gini ya? Aman, Makanya aman. ciri Aman. negara maju itu ketika dia menghabiskan uangnya mayoritas digunakan untuk pendidikan. Pendidikan daripada MBG ya Ustaz. Pak, saya tidak ngomong begitu, ya. Kita edit AI nanti Ustadz ngomong gitu. Aku benci MBG. Ya, Aku benci sayur keluar cacingnya itu. ya, jadi sekali lagi, Kira aku patil gua makan kayak gitu. jadi sekali lagi itu bahwa memang kalau jenengan tadi bilang guru-guru termasuk yang harus disejahterakan. Iya, karena di zaman para sahabat itu ada baitul mal yang menggaji para guru, para kiai itu digaji semua. Makanya mereka tidak boleh narik red card. Lah kalau di zaman sekarang para guru, para kiai, para ustadz itu mereka tidak ada yang menggaji. Dan sekali lagi ya, sekolah mereka, ngaji mereka, mondok mereka, bahkan kuliah mereka sampai ke Al-Azhar dan Timur Tengah itu butuh biaya. Biaya, S2, S3 mereka itu menghabiskan puluhan juta. Yang kalau ustadz atau kiai atau guru dia ngomong, guru kan harus seikhlasnya. Lo itu kalau ada orang mau kayak gitu tak tempeling gitu kan ya. Kenapa? Karena guru dan ustadz itu urusan keikhlasan, urusan dia dengan Allah. Tapi profesi ngajar harus dibayar dengan profesional. Benar. Masya Allah. Paham kan? Paham, Paham Pak sekali. Ustadz ya. Terima kasih. Paham. Jazakumullah. Pak Ustadz sudah sahur? Durung. Ayo melu. Ini masa kamu bobet? Kalau kerupuk terus Gedang iki. itu. Kira Lamin Jamal lah Ustaz itu. Mau kira mari ngecum IGB, IGB. Ini Ustadz ada mafia gedang, ada ayam, silakan. Nah, ini ada sayur asem tanpa Sayur urat. asem. Monggo. Sayur asem tanpa asem ini. Jam rawan, Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz sudah ngasih sharing yang bermanfaat buat kita, penenang buat otak kita. Alhamdulillah. Sampai mau ngapi Pak Ustaz. Alhamdulillah. Tak balik sih tak kok gedang ya. Iya, Mas. Sing akur juga keren mana? Ya. Betul. Ayo assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Nah, Mau ngapi Pak Ustaz ini. nggak no red cardmu 3 digit. Yes, ayo sahur. Jam rawan. Yo, sahur. Yo, sahur. Sahur ya.